Aryatada sakit. Saat akan berdiri, ia merasakan nyeri pada ulu hatinya. Lantas, Dyahwiyat Raja Dewi Maharajasa memintanya berbicara sambil duduk. Aryatada lalu berkata bahwa ia ingin lengser dari jabatannya sebagai Mahapatih. Karena kondisi kesehatannya dan usianya yang tak lagi muda. Ia juga meminta Prabu Putri memilih orang yang pantas untuk menjadi penggantinya. Prabu Putri Sri Gitarja Tribhuwanatunggadewi, Jaya Wisnu Wardani, dan Dyahwiyat Raja Dewi Maharajasa saling bertukar pandang. Lalu dengan gerakan anggun, Sri Gitarja berbisik kepada adiknya, dan dibalas dengan cara serupa. Kedua Prabu Putri rupanya telah menentukan keputusan. Dyahwiyat Raja Dewi mendengarkan pandangannya. Ada banyak orang hebat dan luar biasa yang dimiliki Majapahit. Mereka yang dicalonkan, tak seorang pun yang diragukan pengabdinya kepada Wilwatika. Dalam memilih Majapatih yang baru, Majapatih mempertimbangkan hal itu pula. Yang akan dipilih menjadi Mahapatih haruslah orang yang hebat, orang yang mau bekerja keras. Tak terdengar suara apapun. Semua orang menyimak apa yang dikatakan Dyahwiyat Raja Dewi Maharajasa. Ia pun lantas melanjutkan, "Kami memutuskan," ucapnya dengan suara pelan namun jelas. Semua degup jantung berhenti sejenak. Semuanya gugup menunggu siapa nama yang akan keluar dari mulut Dyahwiyat. Demi membangun Majapahit yang besar, Majapahit yang jaya dan gemilang, diperlukan tangan yang kukuh, kuat, dan kekar. Majapahit menunjuk Gajah Mada. Penyebutan nama Gajah Mada menimbulkan suasana hening sejenak. Namun hening itu segera berubah menjadi hingar-bingar oleh tepuk tangan yang diawali oleh Bayangkara Kendit Galih. Wajah Menteri Halu tampak pucat pasi. Sebelumnya ia merasa yakin dirinya lah yang akan terpilih menjadi patih. Sedangkan Menteri Hinodia Janardana tersenyum kecut. Ia tidak menyangka orang yang dipilih menjadi Mahapatih berasal dari arah yang tidak terduga. Orang yang seketika melonjak berteriak adalah Mahamentri Sirikan Dyahmano, yang akhirnya melihat orang yang dijauhkan Arya telah benar. Seandainya Aryatada tidak menyebut nama Gajah Mada, ia akan mencalonkan diri. Namun ia memiliki perhitungan bahwa tidak ada yang bisa menandingi Gajah Mada dalam pemilihan Mahapatih tersebut. Sorak-sorai terdengar dari pasukan Bayangkara dan para prajurit muda. Senopati Panji Suryo Manduro dan Senopati Haryateleng harus menerima kekalahan dengan ikhlas. Senopati Haryateleng dan sejawatnya melihat memang Gajah Mada lah yang pantas menduduki posisi tersebut. Dyahwiyat Raja Dewi Maharajasa meminta Gajah Mada untuk berdiri. Seorang emban muda yang cantik datang mendekat dengan membawa nampan berisi selembar kain samir. Gajah Mada berdiri dan menghadap Dyahwiyat Raja Dewi Maharajasa yang dengan tersenyum berseri mengantungkan samir berwarna kuning. Sontak terdengar gemuruh suara tepuk tangan dari berbagai penjuru. Tidak ada yang menyangka bahwa pada akhirnya Gajah Mada lah yang terpilih untuk menggantikan Aryatada. Mantan Mahapatih Aryatada tersenyum senang sambil bertepuk tangan. Begitu juga dengan Mahamentri Sirikan Dyahmano. Satu-satunya orang yang pucat pasi dengan keringat dingin mengalir di seluruh tubuhnya adalah anak dari Raja Pamilkehan, yaitu Rakmbar. Ia tidak menyangka bahwa orang yang sangat dibencinya terpilih untuk dinaikkan jabatannya, dari yang semula patih menjadi Mahapatih. Jabatan yang tidak ada lagi di atasnya kecuali raja.
Dia Huyat Raja Dewi Maharajasa mempersilakan Gajah Mada untuk berbicara. Semua perhatian tertuju kepada Gajah Mada dan menerimanya sebagai sosok yang pantas menggantikan jabatan yang ditinggalkan oleh pendahulunya. Gajah Mada yang menduduki jabatan sebagai Mahapati itu menyapa semua wajah yang hadir. Lalu, Mahapati Gajah Mada mengawali pidatonya. Menurut Gajah Mada, kebesaran Majapahit itu hanya bisa diraih melalui dua hal, yaitu satu dan bersatu di bawah bendera gula kelapa, di bawah panji-panji kebesaran Majapahit. Semua orang menyimak pidato Gajah Mada, tetapi hampir sebagian besar orang yang hadir di istana itu terperangah. Mereka merasa mimpi Gajah Mada itu adalah mimpi yang tidak masuk akal. Gajah Mada bersumpah akan menjauhi Hamukti Wiwaha sebelum cita-citanya dan cita-cita bersama terwujud. Kemudian Mahapati Majapahit itu bersumpah tidak akan beristirahat. Sumpah tersebut dinamakan Sumpah Palapa. Sumpah itu terasa mengerikan bagi sahabat-sahabat Gajah Mada karena betapa keras kerja yang harus dilakukan untuk dapat mewujudkannya. Rakembar tertawa, kemudian diikuti oleh Jabung Tarewes, Banyak, Warak, dan Arya Tadah. Namun hanya mereka yang tertawa. Semua orang masih terpesona pada jejak sumpah mengerikan yang diucapkan Gajah Mada. Entah bagaimana Gajah Mada bisa menanggungnya. Lalu Gajah Mada memandang Warak dengan tajam. Warak menghentikan tawanya. Setelah itu Gajah Mada mengalihkan pandangan matanya kepada Lembu Peteng. Lembu Peteng pun segera menghentikan tawanya. Banyak dan Jabung Tarewes gugup menyembunyikan wajahnya. Hanya Kembar yang masih tertawa. Ia tidak peduli meski Gajah Mada telah melotot sampai akan lepas bola matanya. Kembar menganggap Sumpah Palapa itu tidak masuk akal, sehingga membuat Gajah Mada merasa marah. Kemudian Gajah Mada menantang Kembar dan siapapun yang tidak menyetujui sumpahnya. Jika bisa mengalahkannya, maka akan dihadiahkan hak jabatan sebagai Mahapati Majapahit. Setelah itu Mahapati Gajah Mada mendekat ke Balewitana lalu menekuk lutut memberikan sembahnya. Mahapati Gajah Mada yang merasa kecewa karena Arya Tada ternyata juga menertawakan sumpahnya itu. Melangkah lebar ke alun-alun, kemudian Kembar merasa kebingungan dengan adanya tantangan itu. Akhirnya Kembar menerima tantangan itu sebab Kembar tidak punya pilihan lain. Semua orang yang duduk di pesawakan berdiri untuk menyaksikan tontonan yang sangat menarik. Gajah Mada hanya seorang. Apa yang bisa dilakukan menghadapi Kembar dan teman-temannya? Gajah Mada menunggu Kembar mendekat. Kembar bingung, tidak tahu bagaimana cara menutupi kegugupannya. Kembar mencabut kerisnya. Gajah Mada tidak keberatan menghadapi apa yang dilakukan Kembar. Lalu Gajah Mada melambaikan tangan perlahan dalam kerangka mempersilahkan Kembar untuk menyerang lebih dahulu. Kembar melompat sambil mengayunkan kerisnya. Akan tetapi dengan amat gesit Mahapati Gajah Mada berhasil menghindar sambil mengayunkan tangan, menghantam sehingga memaksa Kembar kehilangan senjatanya. Gajah Mada adalah seorang prajurit dengan kemampuan kanuragan yang mengerikan bagi lawan-lawannya. Hanya dengan sekali sentak pada pergelangan tangan, Gajah Mada berhasil mengunci kepala Kembar dan mematahkan lehernya. Berikutnya Banyak dan Warak kejut nyalinya sebab mereka melihat hanya dalam waktu pendek Kembar telah kehilangan nyawanya. Gajah Mada juga menantang Banyak dan Warak, namun mereka bingung mengambil sikap.